وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وقال المؤلف ونفعنا به وعمل به وبعلومه كتابه. Bapak Ibu rahimakumullah, rahimakumullah, sebelum masuk kepada pembahasan ada sedikit prolog, intermezzo. Allah Ta'ala ini dalam hadis dijelaskan inna khalaqa ahadikum fi batani ummihi arba'una yawman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian di dalam perut ibunya ini selama 40 hari. Yang pertama masuk adalah 40 hari pertama berupa nutfah namanya. Nutfah itu sperma, mani. Nah kita tuh asalnya sama. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika kita punya pangkat yang agak lebih dari saudara sendiri. Karena dulu asalnya sama. Nanti baliknya juga sama. Setuju apa enggak tuh? Baliknya juga sama. Jadi jangan berlagu gitu, mentang-mentang punya pangkat yang lebih terus pengen nindas sama yang di bawah. Terus 40 hari yang kedua berubah yang namanya menjadi alaqah, segumpal darah. Laporan ke malaikat, dua kejadian itu laporan sama Allah. Di tiap perut ibu itu ada malaikatnya tuh yang jagain. Mudah-mudahan terus yang masuk pada halal semua begitu. Tidak ada halal sekarang aja. 40 hari ketiga berubah menjadi namanya mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nanti kalau sudah 40 kali 3 alias 4 bulan, itu laporan malaikat. Ay Rabbi Zakarun am unsa. Wahai Rabb, ini mau dijadiin laki-laki ataukah perempuan? Ay Rabbi Syaqiyun am sa'idun. Ya Rabb, ini mau dijadikan orang susah ataukah mau dijadikan orang senang? Nah, makanya kita sudah punya porsinya masing-masing. Bukan gara-gara usahanya itu terus lantaran jadi sesuatu begitu. Enggak, itu memang udah takdirnya. Usahanya itu adalah di dalam rangka menjalani takdir dia itu. Kadang-kadang usahanya bareng, tapi takdirnya beda. Yang satu jadi pemimpin, yang satu jadi bawahan. Sama sekolah, bareng kuliah, tapi beda. Karena itu di dalam rangka menjalani takdirnya. Maka gak usah kecewa. Orang memang takdirnya begitu. Jadi orang kaya takdir. Jadi orang miskin juga takdir. Kenapa harus sedih? Orang Allah Ta'ala yang nentuin. Terus nanti bahkan matinya kapan, mau makan apa, mau minumnya berapa juta liter sampai mati, itu udah ditentuin semua. Nah kalau sudah disediakan, ditentukan sampai mati, kenapa kita mau mengambil perkara yang bukan porsi kita? Sehingga perkara itu meletihkan kita, mencapekkan kita, menyusahkan kita, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup yang Allah Ta'ala sediakan untuk ibadah ini. Kenapa harus mengambil perkara yang halal kalau yang halal sudah disediakan? Itu yang jadi PR bareng-bareng. Kenapa harus mengambil perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala padahal Allah Ta'ala sudah menyediakan semua? Maka para Allah, kalau pengen doanya diterima, jangan makan yang haram. Kalau pengen sholatnya diterima, kalau pengen hajinya diterima, kalau pengen puasanya diterima, jangan makan yang haram. Kalau pengen punya istri yang soleha, jangan dikasih makanan yang haram. Jaga tuh dari perkara yang haram, nanti istrinya menjaga diri sendiri dari berbuat yang haram. Enggak ada itu anti selingkuh mesti istri yang kayak begitu. Nah kadang-kadang kita tuh nggak mikir gitu. Sudah ngasih makan apa sama anak bini kita itu? Kalau pengen punya anak soleh dan solehah, jangan makan yang haram.
haji ya kan, kalau haji suka orang menyebut labbaik gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik atau begitu. Nah, kalau dari berangkatnya dari perkara yang haram Pak, ongkosnya itu, malaikat ngebalikin tuh panggilannya. La labbaik, enggak ada dipenuhi panggilan kamu, enggak ada labbaik buat kamu. Wala sa'daik, kamu enggak ada kesenangan buat kamu. Hajjuka mardudun alaika, haji kamu itu ditolak. Jadi kalau berkumpul perkara yang halal sama yang haram, walaupun yang halalnya lebih banyak dari yang haram, ini yang haram akan mengalahkan yang halal. Bahaya kan? Bahaya banget Pak, buat kehidupan dunia dan akhirat. Terus kalau nanti kita mati ninggalin harta yang haram, itu akan menambah siksaan kita di neraka. Kalau bersedekah dengan yang haram, Allah Ta'ala akan tempatkan sel khusus di neraka jahanam namanya Baitul Hazan. Khusus tuh Pak, buat orang yang suka bersedekah kepada orang miskin dengan yang haram. Nyumbang masjid 2,5% hasil maling, biar bersih lah, ngawur tuh Pak. Ngawur, asli ngawur. Gak ada. Pakai bismillah, bismillah, gak ketahuan, bismillah. Ya Allah, bismillah katanya. Insya Allah nggak ketahuan Pak, ya Insya Allah pulang. Bahaya itu, jangan Pak. Nggak diterima, asli Pak. Lam tuqbal adlun wala sarfun, nggak diterima ibadah sunnah dan ibadah fardunya nggak diterima. Itu bahayanya. Kalau toh kaya dan miskin sudah ketetapan, kenapa mau ngambil perkara yang haram? Apakah dengan ngambil perkara yang haram jadi orang kaya? Enggak. Beneran nih Pak, nggak akan jadi orang kaya kalau rainya itu rai miskin Pak. Wajah miskin, nggak bisa Pak. Berubah jadi wajah kaya itu nggak bisa. Takdirmu tuh kayak begitu. Cuman kita tuh mau menjalankan takdir itu sesuai dengan skenario Allah, bukan pengen skenario kita itu jangan. Nanti masuk surganya bareng-bareng. Tujuan hidup kita itu. Maka apapun yang kita kerjakan sekarang ini niatnya untuk meninggikan derajat kita di akhirat. Itu Pak, untuk ibadah. Nanti bisa makan, sehat dengan sebab makan, terus bisa beribadah dengan tenang, hari itu bisa bersedekah kepada saudara. Sudah cukup. Jangan mau lebih-lebih, jangan pengen kayak orang lain. Qanaah lah. Nah yang jadi repot, kenapa bisa ngambil perkara yang haram? Kenapa? Padahal kita sholat. Sholat itu esensinya Pak, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok sholat masih melakukan perkara yang haram yang dilarang oleh agama? Ini ada kesalahan di dalam sholatnya itu. Coba. Makanya sebelum sholat belajar sholat. Makanya sebelum anak-anak kita keluar dari rumah, benerin sholatnya. Kita punya PR. Kita pengen negara kita baik. Sumbanglah agama ini dengan menjadikan anak kita itu ngerti sholat dari rumah kita. Kalau enggak Indonesia enggak akan berubah. Karena kita telah menyumbangkan generasi yang jelek, yang enggak taat sama Allah dan enggak kenal dengan syariat agamanya Allah. Yo kayak mana orang bapaknya nggak ngerti sholat, lagi berhubungan nggak bismillah Pak, setan ikut di situ, anak setan aja. Ini Pak Naiko, ini benar-benar ya Pak, ini saya kerisauan lah gitu ya, kerisauan. Kita punya PR supaya anak-anak itu keluar dari rumah orang-orang yang taat gitu. Mau yang kita belajar gitu, belajar. Kalau kita memang bukan mantan pondok pesantren, kita belajar. Supaya nanti kita mati ada jariah dari anak kita. Kita ada sumbangsi sama negara kita. Jadi menjadi pertanyaan, adakah sumbangsi kita merusak negara? Ada. Dengan tidak mengajarkan agama yang benar di rumah kita itu merusak negara kita. Nanti semakin tinggi dia pangkat dan jabatannya, semakin tinggi juga dia bikin kerusakannya. Makanya jariah dosa jadinya.
Cari yang dosa pas mungkin. Karena nggak diajarkan agama yang benar. Nah, mudah-mudahan intermezzonya bisa dipahami Pak. Masya Allah. Kita mau bareng-bareng untuk belajar sholat kita. Oke, warahmatullah. Nah, kita mau bahas masalah sholatnya musafir, orang yang perjalanan jauh. Mazhabnya Imam Syafi'i ini membolehkan kita menjamak dan mengqashar. Mazhab yang lain mengqashar saja, nggak ada menjamak. Tapi kita harus tahu bagaimana tata caranya menjamak itu. Terus syarat-syaratnya menjamak dan mengqashar itu apa saja? Nah, syarat yang pertama, syaratnya ada 11 orang yang mau mengqashar dan menjamak. Yang pertama, kalau mau mengqashar sholatnya yang 4 rakaat. Di qashar itu didiskon 50%. Sholatnya khusus yang 4 rakaat saja. Apa? Isya, zuhur, sama asar. Ini yang boleh didiskon 50%. Jadi 2 rakaat, namanya di qashar. Kalau maghrib nggak bisa Pak, masa 1,5? Gimana kelakuannya? Setengah jalan udah berhenti begitu? Nggak boleh. Kalau subuh 1 rakaat begitu nggak boleh Pak. 1 rakaat itu bisa sholat witir, nggak bisa. Jadi yang bisa diskon 50% adalah sholat yang 4 rakaat. Jadi jangan ngarang. Subuh 1 lah gitu. Nah, dan tempat yang dituju sudah tertentu Pak. Bukan kayak orang linglung. Mau kemana? Nggak tahu lah, pokoknya jalan-jalan begitu. Nggak boleh. Nggak boleh menjamak qashar kok tujuannya nggak jelas. Mana? Jakarta. Nah, sudah jelas ke situ, udah begitu. Kalau tujuannya nggak jelas, nggak boleh mengqashar sholat. Berikutnya, safarnya safar yang mubah, bukan safar yang maksiat. Dagang, silaturahim, umroh, haji. Ini boleh mengqashar sholat. Safar, ngapain Pak? Pacaran, nggak boleh Pak. Nyari will, wanita intim lain, nggak boleh. Safar, ngarang. Nah, barakallah. Yang berikutnya, qaulu as-safari bi qardin sahih. Maksudnya safar itu perjalanan memang tujuannya memang sahih begitu. Bukan cuma ngeliat-ngeliat, bukan hanya jalan-jalan. Silaturahim sekalian jalan-jalan gitu boleh. Kalau cuma jalan-jalan aja, ini jangan di qashar dan jamak, normal saja. Niatnya silaturahim dulu, nanti sekalian jalan-jalan. Berikutnya, safarnya ini 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa kalau di kilometer? Di kilometer sekitar 82 kilometer kurang lebihnya. Jadi kalau kurang dari 82 kilometer nggak boleh mengqashar. Nggak boleh. Misalnya dari sini ke Panjang, nggak boleh. Karena belum nyampe 82 kilometer. Terusan jaraknya itu sekali pergi saja, bukan bolak-balik. Kalau bolak-balik muter-muter gitu ya nyampe juga begitu. Yang sekali jalan itu jaraknya 80 km atau lebih. Ini baru boleh dong. Yang berikutnya sudah lewat kampung dia, Pak. Jadi Bapak misalnya kampungnya di sini ya. Mau ke Jakarta tujuannya. Jangan di rumah, Pak. Menjamak mengqashar jangan di rumah. Atau di masjid sendiri nggak boleh. Sudah lewat kemana tuh? Panjang lah gitu. Zuhur, nah sholat situ Pak. Nggak harus nyampe tujuan Jakartanya itu nggak. Yang penting sudah lewat dari kampungnya Bu. Berikutnya syaratnya lagi boleh mengqashar, yaitu dia tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nggak boleh, sama saja dia
dosa besar. Berikutnya dawamus safari ila tamamis shalah. Dia memang dalam keadaan safar sampai selesainya sholat. Jadi nggak boleh pas dia balik, misalnya mau udah nyampe baru mau mensafar, Pak. Misalnya jalan balik lagi. Udah nyampe rumah baru mau mengkosor, nggak boleh tuh menjalankan kosor. Jadi memang masih dalam perjalanan dan belum masuk kampung dia. Berikutnya niat kosornya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, misalnya usolli fardhu zuhri qasran. Nanti menjamak akan saya lihat. Usolli fardhu zuhri qasran. Nah, yang berikutnya taharruzu amma yunafi niyatal qasri fi dawamnya shalah. Dia harus berhati-hati dari meniadakan niat qasar dalam berlangsungnya sholat. Jadi niatnya itu tetap berlangsung di dalam sholatnya itu, bukan pengen menyempurnakan sholat jadi 4 rakaat. Dia tetap jadi 2 rakaat. Yang ke-11, tidak boleh ngikut dengan sholatnya orang ketempatan. Karena orang ketempatan 4 rakaat, kita 2 rakaat, nggak boleh, Pak. Gimana itu? Maka biarkan mereka selesai dulu, nanti kita sholat sendiri atau sholat dengan jemaah kita. Karena kita mau dikosor, sudah memenuhi syarat. Nggak boleh nanti dia meneruskan 3 rakaat, kita udah salat, nggak boleh. Kita beda acara. Nah, dari sini ada yang tanya, Pak, mengenai syarat. Sebelum berjamaah. Ustaz, saya pernah sedang kosor, di belakang ada yang nepuk di masjid. Itu gimana, Ustaz? Lagi sholat mengkosor 2 rakaat, ada yang nepuk, jangan ditepuk lagi. Nanti tepuk-tepukan. Apakah sah sholat yang nepuk tadi? Jawabannya tetap sah. Kita sholat ba'diyah, ada yang nepuk, dia ngikutin kita, ternyata kita sholat ba'diyah. Apakah sah sholatnya orang yang mengikuti kita tadi? Tetap sah. Boleh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menyangkut masalah nomor 11 tadi. Jadi ketika kita lagi di luar daerah, itu lagi di dalam perjalanan lah. Lalu waktu sholat waktu maghrib kita lewat, ya, kita mau sholat maghrib sudah masuk ke isya. Nah, gitu kan. Sudah masuk ke isya, ini lagi yang mungkin lagi sholat. Itu dulu isya, baru kita kosor ke maghrib. Jadi apa sebenarnya jamak takhir atau jamak takdim gitu? Oke. Ya. Ini belum dibahas jamak, baru dibahas kosor. Jadi setelah pesan-pesan berikut. Sabar menunggu. Karena kalau nunggu nanti lupa. Iya. Nanti akan terjawab. Tampung ya. Pesan-pesan berikut. Iya. Ini kan jadi PR ya. Nah, kan kalau jadi pertanyaan tuh dipertanyakan apa yang lebih tahu ilmunya. Oke. Siap. Bentar lagi. Setelah pesan berikut. Ibu ada yang tanya kan? Apa sudah tahu semuanya? Udah tahu semua kan. Oh, paten betul lama ini. Ya? Ya. Wani. Nggak kedengeran ya? Boleh buat Mak? Oh, iya. Bawahan. ASN terus. Disuruh gitu. Disuruh lembar gitu.
pimpinan itu, Pak, kita itu ngikut perintah dia kalau sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai dengan syariat, tolak. La ta'ata li ma'siyatillah, nggak ada ketaatan kepada bermaksiat sama Allah. Nggak boleh. Mau dimutasi silahkan, Pak, mau dimutasi, rezeki bukan dari Bapak. Pedas sedikit, Pak. Orang ini kalau dia nggak hobi duit atau nggak mata duitan, beres, mulut ini akan berbicara dengan hak. Tapi kalau sudah mata duitan alias madu, nah jadilah kita ABS, asal Bapak senang, gitu Pak. Jadi kalau nggak, apa urusan saya, Pak? Yang masih rezeki Allah. Ini yang ngegaji pemerintah, bukan Bapak. Terserah Bapak mau mutasi, saya nggak mau ngerjain ini. Sudah beres, karena kita nggak suka duit yang kayak gitu. Wow, serem kan? Punya pohon kayak gitu. Orang kitanya mata duitan sih, jadi CS-an gitu. Ya kan? Ya banget kan? Ibu, maaf ini Pak, saya kasihan dengan kehidupan orang-orang kepada orang-orang Islam. Berani-beraninya dia mau ngambil perkara yang haram, sedangkan dia mau mati situ, Pak. Kepedulian saya hanya bisa nyuarain. Habis ini kalau Bapak nggak mau ngikutin, ya terserah, urusan masing-masing, teman-teman. Agama mah cuma nyampein nasihat, bodoh amat gitu kan, urusannya masing-masing itu. Yang penting saya sudah gugur kewajiban saya menyampaikan perkara itu. Kalaupun Bapak nggak takut dengan siksaan kubur, silahkan. Nggak masalah buat saya, itu masalah buat lo. Gitu kan, nggak masalah. Ya Bu ya, boleh. Aduh, tambah tambah. Oh sama aja, itu kan nyumbang uang haram. Jangan, Ibu. Kita ada kewajiban dakwah sama pemimpin kita itu, apalagi pemimpin kita itu orang Islam. Kita ada kewajiban dakwah sama dia supaya dia pun terselamat dari siksanya Allah. Jangan sampai dia masih makan keluarganya dengan yang haram. Kasih tahu beneran, Pak. Kasihan. Beneran saya kasihan. Kasihan. Nanti kaya enggak. Nanti anaknya ngedoain enggak, dia mati. Nanti bininya juga kalau dia mati kawin lagi. Kan kasihan banget. Maka udah deh Bu, kasih tahu aja Bu, Pak saya nggak mau ngerjain ini. Selesai udah. Karena ini aneh nih. Ada Pak Polwan Pak, sampai dimutasi siap. Saya nggak mau ngerjain ini. Berani dimutasi nggak apa-apa. Yang rezeki bukan kamu. Sama pimpinannya. Ada di mana, di Jawa, Brebes. Kasat Barat, kepala Sabar. Sama Polresnya begini, oh Pak, saya mengundurkan diri dari kepolisian. Begitu Pak. Ini namanya baru orang Islam Pak. Oh orang Islam mata duitan selesai, dikuasain sama musuh Pak. Sama orang kafir. Betul Pak. Makanya kita ditindas sama orang kafir gara-gara senang makan duit haram. Coba ya, agak pedas sedikit. Kalau nggak begini, nggak mengenang kayaknya. Maaf ya Pak Ibu ya, Masya Allah, saya harus sampaikan perkara ini karena timbul kasih sayang saya dengan orang Islam. Karena mau mati semua. Ada yang tanya lagi nggak sebelum saya jawab? Silakan. Ini saya ngantuk. Udah makan belum Pak? Belum. Belum. Silakan. Kemarin sudah. Oh deh. Kemarin sudah. Ustaz, kita kalau ditugaskan keluar, karena di sini ada wilayah yang banyak komunitas muslim. Kemudian komunitas yang makan kan ada juga Ustaz. Ada restoran muslim. Dan peribadahnya juga susah. Cara kita nggak ada sih makanannya. Oke, masalah makanan dan tempat ibadah. Ketika kita satu tempat, di situ orangnya mayoritas bukan Islam, sulit tempat ibadah, sulit Jumatan lah gitu ya. Misalnya begitu, atau tempat sholat 5 waktu sulit, ataupun nanti restorannya kita bahaya, pasti dia makan masak babi lah, sama kiring, anjing. Dan kalau kemana tuh iya Pak, emang ada pasar kayak gitu aja, pemohon. Nah, ini gimana caranya untuk kehati-hatian? Belilah minuman sendiri. Tapi kalau secara fikih nih kita menghukum ini.
Kalau dia menghidangkan di situ gelas dan di situ bapak nggak tahu gelas itu bekas apa, maka sah saja, tidak apa-apa. Tapi kalau secara tasawuf itu nanti bisa merubah ketaatan kita hatinya, gitu Pak. Jadi mau pilih fikih apa tasawuf? Kalau tasawuf hati-hati, beli minuman sendiri aja. Kalau fikih nggak apa, hukumnya nggak halal. Bismillah, Bismillah ya kan, karena dihidangkan apa? Air putih ataupun memang dagingnya berupa ayam, sah saja. Tapi secara psikis di batin itu akan merubah, secara kurang banyaknya akan berubah. Maka tinggal mau fikih apa? Tasawuf. Yang berikutnya tempat ibadah. Seandainya kok nggak ada masjid, nggak apa-apa sholat di rumah, nggak masalah. Kalau Jumatan gimana? Nggak ada orang Islam. Nah, Jumatan pun ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka gantilah dengan sholat zuhur. Nggak harus Jumat. Mudah kan? Gitu Pak? Ya, persyaratan pada dia sebenarnya kita kalau makan daging kan kita nggak tahu saat itu dipotong sama apa bukan ayam, kambing, jangan ragu. Gimana? Kalau itu baca basmalah ya? Kalau gini Pak, sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani ini tetap dibolehkan. Dasarnya Al-Quran dibolehkan. Nanti Bapak keluar negeri misalnya kan, Ya. orangnya orang Nasrani sama orang Yahudi, nggak apa-apa dibolehkan makan itu, nggak masalah. Iya, sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani boleh, karena dia masih beriman sama Allah. Itu Pak ya, nggak masalah. Itu dari dia udah masak-masak, misalnya kan kita kemana studi banding gitu, misalnya keluar negeri lah, ke New Zealand, orang Yahudi. Nah, dia tetap beriman, tapi nggak beriman sama Nabi gitu. Rasulullah nggak beriman. Apakah boleh memakan sembelihannya? Boleh. Nggak. Kalau dia orang Sendo, Kalau orang Hindu nggak boleh. Orang Hindu nggak boleh, karena dia tidak beriman kepada Allah. batas kalau tidak ya. Ya Cina kan terpekong, Ya. berhala, nah nggak boleh. Gitu Pak ya. Ada lagi? Dah, saya terusin ya. Nah sekarang jamak Pak, menjamak. Maksudnya menjamak itu bukan menjima ya. Beda loh. Beda harokat itu beda pengertian. Kalau jamak mengumpulkan, kalau jima menyetubuhi tuh. Nah itu beda tuh. Kalau menjamak mengumpulkan dua sholat jadi satu, dikerjakan dalam satu waktu. Nah, tapi syaratnya tadi udah sebutin ya 11 ya. Ini jangan lupa syaratnya. Nggak boleh sini panjang Bapak menjamak mengkosor, ngarang tuh. Ngawur bener. Udah. Nanti kalau ada yang ngajak-ngajak kayak gitu sesat dia Pak. Jangan ikutin. Ada apa yang ajaran begitu? Bahaya tuh. Orang jaraknya cuma kepanjang kalau menjamak. Cuman nggak saya sebutin merek, main belakang aja. Nah, saya ulangi Pak. Yang boleh dijamak sholat zuhur pasangannya dengan sholat asar, sholat maghrib pasangannya dengan isya. Subuh nggak ada pasangan, nggak boleh dijamak. Ya, saya ulangi ini. Yang boleh dijamak digabungkan itu maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Oke Pak, masuk ya. Nah, jamak ada dua macam. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kita bahas dulu jamak takdim. Apa pengertiannya